Makasih, singkat aja Mas. Nanya pertama Mas. Ya memang sih sebenarnya kalau kita baca Undang-Undang 2592, koperasi didirikan atas dasar kesamaan kepentingan ekonomi. Jadi kalau anda nggak merasa ada kesamaan kepentingan ekonomi ya mungkin susah. Tapi bagaimana kesamaan kepentingan ekonomi dari berapa orang, mungkin kalau Pak Roto 2 orang, bisa 20 orang. Nah inilah yang kita reformulasi untuk membentuk koperasi. Bapak Ibu sekalian, apa sih indikator sukses suatu koperasi? Sebenarnya ya banyak ya, tapi kalau menurut saya adalah kooperatif efek. Kooperatif efek adalah kemanfaatan ekonomi yang diperoleh seseorang karena dia menjadi anggota ekonomi, menjadi anggota koperasi dibandingkan kalau dia tidak menjadi anggota. Jadi kalau dia merasa ada manfaat ekonomi ya, kalau tidak ada merasa manfaat ekonomi ya ngapain koperasi. Nah inilah yang kita sebenarnya tekankan. Jadi koperasi yang hebat itu bukan gedungnya bagus, bukan yang karena wah asetnya sekian, tapi ada nggak manfaat ekonomi. Jadi pertanyaan Bapak tadi, untuk apa saya usaha sendiri? Nah, dicarilah mana-mana bagian-bagian yang menjadi kesamaan kepentingan ekonomi yang perlu disatukan supaya lebih efisien, lebih efektif dan sebagainya. Itu satu. Kedua tadi dari Pak Pandu, rasa skeptis. Saya kira jangankan Bapak, saya punya teman-teman mantan pejabat yang calon satu itu lebih skeptis lagi Pak. Koperasi ini penting lagi. Kalau Bapak bilang koperasi sokok dulu, maaf Pak Roto. Saya punya teman dulu harus kekal laksamana pertama pejabat. Itu nggak benar itu hanya jargon. Nah, dia yakin betul bahwa nggak bisa jadi sokok dulu gitu dia. Ini hal-hal seperti ini ya ada. Jadi hal-hal yang wajar saja. Tapi kalau mungkin Pak Suroto, kita harus seperti itu. Memang harus seperti itu Pak Suroto. Meskipun Pak Suroto sampai hari ini juga masih belum kaya karena koperasi yang itu. Dia banyak dapat honor karena jadi pembicara kan. Nah, itulah contoh. Jadi apa masalahnya? Kembali lagi Pak. Political commitment. Jadi saya kira ini menyatu dengan pertanyaan Mas Mufrodi ya. Nuroni. Pak, saya dalam berbagai kesempatan saya memegang beberapa organisasi yang terkait dengan kebutuhan peternakan rakyat. Saya ketua Dewan Persikutuan Nasional. Saya ini ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau. Padahal saya nggak punya sapi. Tapi saya melihat ada hal-hal yang perlu kita perjuangkan. Apa yang saya katakan? Tugas kita adalah membuat isu politik. Saya kemas menjadi kemasan politik. Saya perjuangkan menjadi keputusan politik. Keputusan politik itu ada dua ininya. Satu dalam bentuk peraturan perundangan datang ke DPR. Kita perjuangkan Pak. Itu namanya keputusan politik. Undang-undang dasar, undang-undang seluruh sampai PP. Itu adalah keputusan politik. Kalau bahasanya Pak Mudiono itu baju yuridis dari suatu keputusan politik. Menteri itu jabatan politik Pak. Jadi kayak menteri itu bikin peraturan segala macam, itu adalah keputusan politik yang kemudian dituang dalam bentuk permen. Itulah. Jadi itu kan sebenarnya di mana letak akan. Kemudian menurut saya justru ini bagian yang harus diambil oleh Anda harus berani memperjuangkan untuk membuat isu politik yang terkait dengan kepentingan politik. Perjuangan Pak. Pernah Anda datang? Saya udah 2 kali tadi saya cerita ke Mahkamah Konstitusi karena ada undang-undang yang kami anggap itu sangat tidak mencerminkan keberpihakan kepada. Terakhir saya kirim surat sama Menteri Keuangan dan saya akan usut terus Pak. Bagaimana pemerintah menyediakan biaya masuk ditanggung pemerintah untuk industri pengolah susu. Padahal peternak sapi perah boro-boro dapat subsidi. Saya tulis surat saya dari Presiden tembusin semua Pak. Kemarin saya datangi ke perindustrian. Saya minta siapa saja yang dapat, berapa mereka dapat, kembalikan itu kepada negara. Wah ini nggak boleh kita harus sekian. Mau saya kejar, karena apa? Ada undang-undang keterbukaan informasi. Seperti itu. Nah banyak yang bisa Anda lakukan, ya lakukan.
lakukan dalam konteks koperasi. Anda inventarisir, Pak, mana yang akan tadi misalnya mengenai nelayan. Pak, ini kita udah masuk ke daerah liberalisasi. Setelah letter of intent ditandatangani oleh Kang Desu dan Pak Hasto, semua yang bentuk proteksi itu dicabut. Semua bentuk investasi, Pak. Ada 50 butir, siapa yang kita baca? 50 butir letter of intent. Baca, di mana di situ muncul banyak sekali ketidakperpihakan dari pemerintah karena kita ditekan oleh IMF. Bayangkan, Pak, sekarang ribut, Pak. So dinambah sedikit aja, Pak. Ayam, ribut, Pak. Dulu itu ada yang namanya peraturan pemerintah, tidak boleh pengusaha besar masuk ke pasar becek. Sekarang boleh masuk. Dulu nggak boleh, itu jatahnya ternak rakyat. Sekarang siapapun boleh masuk, persaingan bebas. Kita menganut dan itu sengaja. Jadi tidak ada protes. Ada yang mau Pak Juang? Nggak ada, Pak, sudah 20 tahun lebih, Pak. Saya ini bawa ke Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Agung. Perjuangan seperti itu. Kalau tadi deputi Pasal 63 Undang-Undang 25, semua kegiatan sudah dilakukan oleh koperasi tidak boleh dilakukan oleh yang lain. Ada juga negatif list. Itu sampai hari ini nggak ada PP-nya, Pak. Dari tahun 92, 28 tahun itu ada perintah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jangan-jangan bapak-bapak sekalian juga nggak baca. Bisa saja kan? Bahwa di situ ada ketentuan yang harus menjadi perjuangan. Yang memang ini perjuangan moral, Pak. Nggak ada, tapi perjuangan moral. Jadi tadi Pak Nandan yang terakhir, koperasi sebagai normatif. Inilah, saya kira gini, Pak, saya yang pesan aja, Pak. IKOPIN melihat nggak data? Saya ini masih perlu jabat di situ, saya tuh ribut terus soal data. Berapa sebenarnya? Ada baca Renstra tahun sekian-sekian, tiba-tiba simpanan koperasi, aset koperasi 200 triliun, yang terbaru itu 316 triliun. Ada apa? Anggota koperasi yang dulu 35 juta sekarang tinggal 11 juta. Itu angka jadi dokumen negara, harus dicek. Jadi menurut saya IKOPIN itu harus kritis, Pak. Banyak sekali, Pak. Saya mau nanya, Pak, tolong jawab. Apa bedanya cooking the book dan the cooking? The cooking book itu adalah buku resep makanan. Tapi namanya cooking the book adalah memanipulasi data. Selama data statistik digunakan pemerintah untuk menunjukkan suatu kinerja, maka di saat itulah terjadi proses penggorengan data. Terima kasih.